Kami saat ini diberikan kesempatan dan waktu memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, biarlah kami penuh sukacita dalam kami melayani dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami semuanya. Kami boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, sukacita melimpah saat kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami segera mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersukacita oleh karena pimpinan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Raja Daud katakan bahwa marilah ke rumah Tuhan untuk memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Bahkan dia sangat bersyukur, dia sangat bersukacita ketika dikatakan orang, mari datang ke rumah Tuhan. Ya, biarlah kita juga suka untuk ada di dalam rumah Tuhan, suka untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Puji Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah nama-Nya. Kita sembah Tuhan
pasti yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita setuju menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Allah yang senantiasa menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita bangkit berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengakui di hadapan Engkau bahwa kami tidak mampu tanpa firman-Mu menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan tanpa Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan dan kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan saat ini kembali Tuhan, Engkau kuatkan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami selalu untuk taat, setia melakukan, mengerjakan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk kami lakukan hari lepas hari dalam kami mengiring akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Hati kami siap, hidup kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang sudah menolong kita. Seberapa kita yang hadir pada saat ini, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera melihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca, kita melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27. Kitab Mazmur pasal yang ke-27. Dalam perhatian kita melihat dari pasal 1 sampai pasal yang ke-14. Tetapi saat ini saya akan baca di ayat yang ke-14. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14, saya akan baca ayat yang ke-14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan kitab atau pemazmur yang ditulis oleh Raja Daud, yang disampaikan oleh Raja Daud berkenaan dengan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sebuah tekanan yang dia hadapi, persoalan yang dia hadapi sebagai seorang percaya kepada Tuhan, seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja orang Israel pada waktu itu. Sebelum dia menjadi raja orang Israel, dia telah banyak kali menghadapi persoalan, banyak kali menghadapi tekanan dalam hidupnya. Salah satu yang kita ketahui bersama adalah ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-23, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-23, pasal 22 maksud saya, 1 Samuel pasal yang ke-22, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir dalam bagian ini, kita melihat bahwa ketika Raja Daud pergi melarikan diri ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Adulam artinya adalah perlindungan. Kenapa Raja Daud harus pergi ke Gua Adulam ini? Nah, saudara, Gua Adulam ini adalah sebuah gua yang tersembunyi di sebuah gunung, di sebuah tempat. Gua yang sangat aman menurut Raja Daud. Menurut Daud pada waktu itu ketika dia belum menjadi raja, tetapi Tuhan sudah menetapkan dan memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, pada saat Daud mengalami sebuah tekanan di mana dia sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuhnya, membuat Daud merasa terdesak dengan keadaan seperti itu. Daud yang tadinya bisa datang ke istana untuk menghibur Raja Saul, dia tidak bisa lagi ke istana. Daud yang biasanya ke istana berjumpa dengan Yonatan, dia tidak bisa lagi berjumpa dengan Yonatan. Daud yang tadinya bisa datang berdoa atau beribadah di dalam bait Allah pada waktu itu, sekarang tidak bisa. Sehingga yang dapat dilakukan oleh Daud adalah dia lari, dia menghindar, dia pergi kepada sebuah tempat yang memberikan kepadanya perlindungan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah gua yang bernama Gua Adulam.
Tadi saya katakan Gua Adulam artinya perlindungan. Artinya di sanalah Daud bersembunyi. Di sanalah Daud mencari ketenangan. Di sanalah Daud mencari perlindungan dari setiap masalah, dari setiap tekanan yang dia hadapi. Dia harus menghindar. Dan ketika dia berada di Gua Adulam, di sanalah Tuhan memberikan perlindungan kepada Daud. Ketika Daud pergi ke Mispa di dalam ayat yang ketiga, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Ketika Daud dalam persembunyiannya, ternyata diketahui oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka ikut dengan Daud, dan Daud merasa bahwa kalau mereka ada bersama dengan dia, mereka akan ikut terancam juga. Oleh sebab itu dia minta perlindungan dari seorang raja yang ada di negeri Moab. Minta perlindungan untuk orang tuanya, untuk keluarganya. Artinya saudara-saudara, di balik setiap tekanan hidup yang dialami oleh Raja Daud, oleh Daud maksud saya, dia tidak mencari perlindungan dengan kekuatan manusia. Daud memang menghindar, Daud memang lari mencari perlindungan di Gua Adulam ini, tetapi dia berada di sana, dia menantikan pertolongan Tuhan. Dia sedang menantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia sedang menantikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupnya. Dia sedang menantikan bagaimana apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau kita membaca kisah ini, ketika dia ditegur oleh seorang nabi yang bernama Nabi Gad untuk supaya dia kembali lagi ke Yehuda, dan Daud melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Gad. Tetapi yang menjadi perhatian yang seperti saya katakan tadi, bahwa ketika Daud tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia merasa terancam, Daud tidak mencari kekuatan manusia. Daud tidak mencari perlindungan dari manusia, tetapi Daud mencari perlindungan dari Tuhan. Karena dia percaya bahwa hanya perlindungan dari Tuhanlah dia merasa aman. Oleh sebab itu dikatakan dia menantikan, ayat yang ketiga tadi, dia menantikan pertolongan Tuhan. Dia menantikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan lewat Nabi Gad berbicara kepada Daud bahwa Tuhan akan membela dia, Tuhan akan menolong dia. Daud jangan mencari kekuatan-kekuatan lain selain percaya kepada Tuhan. Daud jangan mencari kekuatan di dalam dunia ini selain dia berharap menantikan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14 muncullah pernyataan Raja Daud yang kita sudah baca tadi di dalam Mazmur pasalnya yang kita kembali di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 tadi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Artinya bahwa kekuatan di dalam dunia ini tidak dapat memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang percaya ketika dia menghadapi masalah. Kekuatan yang dapat dimiliki oleh orang percaya adalah ketika dia mencari wajah Tuhan.
Ketika kita mencari wajah Tuhan, maka di sanalah kita melihat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, Raja Daud katakan, Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Dalam pasal 27 ini Raja Daud memulai dengan berkata bahwa Tuhan itu adalah terangku. Artinya bahwa ketika dia ada di dalam suasana yang gelap dengan masalah, gelap karena persoalan, gelap karena tekanan hidup, hanya Tuhan yang dapat memberikan penerangan. Hanya Tuhan yang menjadi terang dalam hidupnya. Tidak ada kekuatan lain yang bisa memberikan terang dalam setiap kehidupan orang percaya. Raja Daud katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau dikatakan oleh Raja Daud bahwa kalau Tuhan adalah terang dan keselamatan, membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan perlindungan, pelindung bagi setiap orang percaya. Dan kalau dia katakan ayat bagian selanjutnya, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita. Dia adalah terang kita. Ketika kita ada dalam suasana yang gelap karena tekanan hidup, suasana yang gelap karena persoalan hidup, suasana yang sepi yang sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi ketika dia mencari wajah Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menerangi hidupnya. Segelap apapun persoalan, masalah yang merundung kita, yang menutupi mata rohani kita, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia akan menjadi terang. Dia yang akan membuka jalan. Dia bukan hanya sekedar menjadi terang, tetapi Dia adalah benteng pertahanan kita. Dia adalah perlindungan kita. Apa yang harus kita takutkan dengan keadaan situasi sekarang ini? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ketika Saul mau membunuh Daud, Saul tidak pernah menemukan Daud. Saul tidak mendapatkan kesempatan untuk membunuh Daud. Tetapi justru Daud yang memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Padahal Saul yang mencari dia untuk membunuh Daud. Tapi Saul tidak pernah memiliki kesempatan itu. Justru Daud yang dikejar-kejar yang memiliki kesempatan untuk membunuh Saul pada waktu itu. Inilah pertolongan Tuhan. Inilah pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-26, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-26, Yesaya pasal yang ke-26, ayatnya yang ketiga, di sana berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nabi Yesaya berkata bahwa yang hatinya teguh, percaya kepada Tuhan, dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap teguh percaya kepada Tuhan, itu dipelihara oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Artinya,
sekalipun kegelapan, tekanan hidup, masalah bertubi-tubi, kalau kita tetap berpegang teguh percaya kepada Tuhan, kita selalu diberikan damai sejahtera. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada kekhawatiran yang berlebihan di sana. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera. Itulah Tuhan. Tuhan minta kepada kita untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Itu sebabnya Raja Daud, ketika tekanan hidup yang dia alami bertubi-tubi, sepertinya gelap, tapi Tuhan selalu memberikan penerangan dalam hidupnya. Dan dia tidak bertindak menurut maunya dia, menurut nafsunya dia, menurut keinginannya dia, tapi dia bertindak menurut kehendak Tuhan. Dia mencari perlindungan. Hanya Tuhanlah perlindungan yang teguh itu. Hanya Tuhan yang dapat melindungi yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun tekanan hidup yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan menjagai dengan damai sejahtera. Tidak ada rasa takut di sana. Raja Daud katakan, kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Tuhan adalah benteng perisai kita. Oleh sebab itu, Nabi Yesaya katakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dia adalah perlindungan yang kekal. Dia adalah pembela, penolong yang kekal. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja Tuhan memberikan pembelaan, perlindungan, pertolongan. Tapi dia memberikan pertolongan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita percaya kepada dia untuk selama-lamanya. Maka pertolongan yang kekal itu akan kita alami. Percaya, berharap kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Ayat yang kelima di dalam Yesaya pasal yang ke-26 tadi. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkan sampai ke debu. Betapa Tuhan itu Tuhan yang hebat. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia menundukkan penduduk di tempat tinggi. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya orang merancangkan kejahatan kepada orang-orang percaya, Tuhan sanggup mengalahkan. Tuhan sanggup menundukkan dia. Sebesar, sehebat apapun benteng yang dibangun oleh musuh, oleh orang yang membenci kita, dapat direndahkan oleh Tuhan, dapat dihancurkan, dicampakkan oleh Tuhan sampai menjadi debu. Artinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan orang-orang yang mau merancangkan hal-hal yang buruk kepada kita. Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah penolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap terus percaya kepada Tuhan. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada dunia ini.
Daud ketika dia merasa ditekan, dia merasa terancam nyawanya, dia tidak mencari pembelaan, pertolongan kepada manusia. Yang dia cari adalah menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, maka disitulah Tuhan memberikan pertolongan. Menantikan di dalam keyakinan percaya yang teguh kepada Tuhan. Kita harus meyakinkan hidup kita, diri kita, untuk kita tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Segelap apapun tekanan hidup kita, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Dia yang akan menjadi terang di dalam hidup kita. Dia yang akan menerangi hidup kita. Dia yang akan menerangi pikiran kita. Dia akan menerangi setiap apa yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita tidak salah bertindak. Sehingga kita tidak bertindak menurut maunya kita, tapi kita bertindak menurut mau dan kehendaknya Tuhan. Maka Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena hanya Dialah yang dapat menolong kita. Hanya Dialah yang dapat membela kita. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak bisa mendapatkan pertolongan yang sempurna seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Hanya menantikan Tuhan. Maka di sanalah kita mendapatkan pertolongan. Mazmur pasalnya yang ke-57, kitab Mazmur pasalnya yang ke-57, ayat yang kita baca dari ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal 57 ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Tadi kisahnya kita sudah lihat. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Hanya kepada Tuhan kita berlindung untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita harus hidup di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Kita jangan mau digoyahkan oleh apapun. Iblis seringkali mengambil kesempatan-kesempatan itu untuk menggoyahkan iman kita. Dengan membuat pikiran kita menjadi pikiran yang pendek. Artinya kita tidak lagi berpikir panjang. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka pikiran kita. Tuhan akan menjadi penerang di dalam hidup kita. Sehingga kita mendapatkan perlindungan itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Raja Daud yakin bahwa Tuhanlah yang dapat menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah, setiap tekanan hidup yang kita alami. Tuhanlah yang dapat menyelesaikan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan, hanya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak menurut kehendak Tuhan. Kalau kita bertindak menurut maunya kita, lebih banyak merugikan kita. Kalau kita bertindak menurut maunya kita, tapi biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bertindak, itu tidak salah.
yang hebat sekalipun, dengan perlindungan apapun yang mereka bangun, dapat dihancurkan seperti debu. Kata Nabi Yesaya, sebesar apapun kekuatan dibangun oleh orang-orang yang mau menekan kita, Tuhan bisa hancurkan seperti debu. Biarkan Tuhan bekerja. Jangan kita bertindak menurut maunya kita. Biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, kita hanya jadi penonton saja. Kita akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia akan bertindak dengan luar biasa. Dan kalau Tuhan yang bertindak, tidak pernah meleset, dan tidak pernah keliru, dan tidak pernah salah. Dia bertindak menurut kehendaknya. Kita jangan kita jangan mendahului Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita mendahului Tuhan, gagal. Yang kita temui adalah hal-hal yang malah justru merugikan kita dan mempermalukan nama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bertindak dan bekerja, itu dahsyat. Haleluya. Itu luar biasa. Doa dari Raja Daud, dia katakan di ayat yang keempat, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Raja Daud katakan, aku berbaring di tengah-tengah singa. Kita akan melihat Tuhan yang berperang. Seperti apa sih hebat-hebatnya singa itu? Kita akan melihat Tuhan yang akan berperang, menaklukkan, menghancurkan semua hal-hal yang menentang kehendak Tuhan. Kita berdiam diri saja. Biarkan Tuhan yang bertindak. Jangan kita mendahului kehendak Tuhan. Seperti doa dari Raja Daud. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Kita akan melihat Tuhan bertindak dan bekerja. Nantikanlah Tuhan. Berdiam dirilah, nantikanlah Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah pertolongan Tuhan itu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya pertolongan Tuhan itu akan Tuhan nyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Bukan pada waktunya kita, tapi pada waktunya Tuhan. Dan selalu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tangan. Mari saya nyebut, kita berdiri. Haleluya. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berharap, tidak dapat memiliki kekuatan itu Tuhan. Biarlah kami tetap menantikan Engkau ya Tuhan. Engkaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah alasan bagi kami untuk bertahan sampai hari ini. Tetap percaya kepada Engkau, karena kami yakin pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau selalu bertindak menurut kehendak-Mu Tuhan. Bertindak tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Engkau selalu bertindak tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Apapun tidak dapat merintangi kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun tidak dapat menghalangi kehendak-Mu dinyatakan ya Tuhan. Dan itu yang menjadi keyakinan. Itu menjadi alasan bagi kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Biarlah semakin membuat kami lebih teguh lagi percaya berharap kepada Engkau. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kepada kami iman yang teguh. Iman yang selalu bergantung berharap kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam segala apa yang mereka kerjakan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Tuhan yang membela dan campur tangan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan kenal apa yang mereka rasakan, alami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah mereka. Kalau mereka sakit Tuhan jamah, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di hari-hari ke depannya akan kami lewati dan jalani Tuhan. Engkau tetap ada bersama dengan kami, yang selalu menerangi jalan hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan menyertai kami, menjaga, melindungi kami Tuhan. Tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat-Mu. Tilik semuanya, berkati semuanya, kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.